Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Maratus Solihah. Di video kali ini kita akan membahas unsur intrinsik prosa fiksi. Sebuah karya sastra mengandung unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Keterikatan yang erat antar unsur tersebut dinamakan struktur pembangun karya sastra. Unsur intrinsik ialah unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam karya itu sendiri. Yang dimaksud unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Untuk karya sastra dalam bentuk prosa seperti roman, novel, dan cerpen, unsur-unsur intrinsiknya ada 7. Pertama, tema. 2, amanat. Ketiga, tokoh. 4, alur atau plot. 5, latar atau setting. 6, sudut pandang. 7, gaya bahasa. Yang pertama, tema, yaitu gagasan ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra yang disebut tema. Atau gampangnya, tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Karena itu, tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tema dalam banyak hal bersifat meningkat kehadiran atau ketidakhadiran peristiwa, konflik serta situasi tertentu, termasuk pula berbagai unsur intrinsik yang lain. 2, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui karyanya, yang akan disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. 3, tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa atau lakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Tokoh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan. 4, alur atau plot. Alur yaitu rangkaian peristiwa atau jalinan cerita dari awal sampai klimaks serta penyelesaian. Macam-macam alur. A, alur mundur, jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu. B, alur maju, jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini. C, alur gabungan, gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama. Dan secara umum, alur terbagi ke dalam bagian-bagian berikut: pengenalan situasi, memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Menuju adanya konflik, terjadi peningkatan perhatian tokoh ataupun keterlibatan situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 5, latar. Latar atau setting yaitu bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku. Macam-macam setting. A, tempat, contohnya di rumah, di sekolah, di jalan. B, waktu, contohnya pagi hari, siang hari, sore hari. Dan C, suasana, contohnya sedih, senang, dan tegang. 6, sudut pandang. Sudut pandang adalah pandangan pengarang cerita untuk melihat suatu kejadian cerita. Macam-macam sudut pandang. A, orang pertama, yaitu pengarang menjadi pelaku utama dan memakai istilah aku dan saya. B, orang ketiga, pengarang yang menceritakan ceritanya atau berperan sebagai pengamatan dan menggunakan istilah dia, ia, atau nama orang. Sekian penjelasan untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.